Wahai anak buah AHY, tolong simak pernyataan KPK ini. Perlu kami sampaikan bahwa KPK di dalam menangani setiap perkara tindak pidana korupsi tentu tidak memandang latar belakang sosial politik pelakunya, akan tetapi murni penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan. Ada dugaan aliran dana ke partai, itu tentu nanti yang akan didalami dalam proses penyidikan. Upaya paksa kepolisian ini spontan, dia tidak ada perencanaan, tidak ada mapping sama sekali. Ya memang prosesnya kan setiap tahapan kan harus dilalui oleh kandidat. Memang kondisi ini adalah kondisi yang bisa terjadi kepada siapapun, itu melanda semua kok. Ya, ada di elit, ada di partai-partai politik, mungkin hampir semua partai politik ada. Ini juga dari partai Demokrat ya, dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan ini ya, ketua DPD. Nah, dalam konteks ini ketika katakanlah Bang Andi Arief sedang terkena masalah, ini menjadi merusak citra Demokrat, iya. Jadi kami Partai Demokrat sepenuhnya mengikuti segala proses. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi incaran partai-partai lain untuk menggerus Partai Demokrat. Beliau secara terang menyatakan Andi Arief ini adalah korban. Diarahkan ke Andi Arief saja nyerangnya, jadi nggak bagus. Jadi Bang Andi tadi menyampaikan ke Bang Rahlan, sampaikanlah ke partai, ke Bapak Ketua Umum kami yang di Singapura, ke Pak SBY, kalau saya mengundurkan diri begitu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta kader Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berhenti menarik penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Nonaktif Penajem Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud ke ranah politik. KPK memastikan setiap pihak yang dipanggil demi mengungkap kasus korupsi. KPK dalam menangani setiap perkara korupsi tidak memandang latar belakang sosial politik pelakunya, tetapi murni penegakan hukum semata. Demikian kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima pada Rabu 30 Maret. KPK sejauh ini sudah memanggil dua elit Demokrat yakni Andi Arief dan Jemi Setiawan. Andi Arief mangkir dari pemeriksaan, sedangkan Jemi baru dipanggil hari ini dan belum terkonfirmasi apakah yang bersangkutan mengindahkan panggilan. Fikri menegaskan pemeriksaan terhadap dua saksi itu dan pihak lainnya murni untuk mendalami suatu perkara. Tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam perkara ini tentu tidak ada tujuan lain melainkan karena kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud. Demikian jelas dia. Oleh karena itu, pria berlatar belakang jaksa itu meminta setiap warga negara yang dipanggil KPK untuk kooperatif. Siapapun yang dipanggil sebagai saksi maka berkewajiban hadir memenuhi panggilan tersebut, karena hal itu merupakan bagian ketaatan terhadap proses hukum. Demikian jelas dia. Politikus Partai Demokrat Andi Arief terseret kasus korupsi Bupati Nonaktif Penajem Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud. Ia diminta tidak mangkir lagi dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya Andi Arief tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin 28 Maret 2022. Ia beralasan tidak menerima surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Abdul Ghafur Mas'ud. Juru bicara penindakan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keterangan Andi Arief sangat penting untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menjerat kader Demokrat itu. Ia berharap Andi Arief bisa bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan kedua. Tentu sebagai bagian dari ketaatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kami mengingatkan kepada saksi ini untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya. Demikian kata Ali kepada wartawan. Ali mengatakan bahwa sikap kooperatif Andi Arief sangat diperlukan agar kasus korupsi Abdul Ghafur Mas'ud semakin terang benderang. Selain itu, kata dia, agar proses hukum berjalan efektif dan efisien. Sikap kooperatif dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara dugaan korupsi oleh KPK sangat diperlukan agar proses penegakan hukumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Demikian ujarnya. Diketahui KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Nonaktif Penajem Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud. Tersangka lainnya yaitu Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan yakni Nur Afifah Balkis. Kemudian PLT Sekda Kabupaten PPU Mulyadi dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang atau PUTR yaitu Edi Hasmoro. Tersangka kasus korupsi lainnya yaitu Kepala Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Jusmat.